Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 17 Mei 2023. Sorry, 2024 ya, 2023. Sebelumnya disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini gimana. IHSG hari ini ditutup naik lumayan tinggi 0,93%. Kalau secara teknikal ini berhasil breakout ya, untuk tadi di atas resistennya 7234. Berarti 7234, 7235 itu udah jadi area support untuk IHSG, dan resisten selanjutnya misal besok masih bisa naik untuk IHSG ada di 7286 ya. Besok hari Jumat ya, hati-hati, biasanya sebagian investor taking profit di hari Jumat, jadi kalau turun semoga aja nggak jebol support ya, tapi kalau naik ya ini target price untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 16 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya masih keluar di saham Bank BRI ya, net sell lagi paling banyak 277,2 M. Selain di saham Bank BRI untuk hari ini aslinya juga keluar di Bank Mandiri 148 M-an. Kemudian di ONTR 39,6, di Cuan hari ini aslinya keluar loh walaupun cuma 24,8 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada ASI. Ini menarik ya untuk saham ASI. Harganya udah di bawah ya, habis dead, harganya dividend trap ya. Walaupun 9% kalau nggak salah kemarin, tapi hari ini aslinya setelah mengalami penurunannya cukup dalam, aslinya udah mulai masuk dengan nilai yang hitungannya lumayan gede nih, 136,3 M. Secara valuasinya juga menarik ya, nanti kita akan cek untuk saham ASI. Selain di saham ASI untuk hari ini aslinya juga masuk lagi di Bank BNI dengan nilai yang lebih banyak lagi dibandingkan beberapa hari kemarin ya, dan harga sahamnya naik lagi. Net buy 135,5 M di BBNI. Kemudian di TPIA harganya bertahan di atas dan aslinya masih masuk 101,9 M ya. Ini kalau kita lihat yang paling banyak dibeli asing dan yang paling banyak dijual asing. Secara global untuk indeks hari ini, untuk indeks Asia ditutup hijau semua ya kalau kita lihat di RTI. Bahkan untuk Nikkei dan Hang Seng itu naiknya cukup tinggi di atas 1% lebih, dan untuk indeks US nya semalam itu hijau semua. Dan mungkin untuk besok ya, besok pagi sebelum market buka nggak ada salahnya buat lihat untuk indeks US gimana, dan untuk indeks Eropa juga nanti close-nya gimana ya, itu bisa buat pertimbangan sebelum sebelum IHSG buka. Mungkin seperti itu sih untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini naik 1% lebih. BBCA di awal market langsung dibuka hijau ya untuk saham BBCA. Untuk harga pembukanya ada di level 9.575. Ini open gap atas, turun nguji supportnya 9525, kemudian naik, turun lagi. Secara teknikal ini sideways sih untuk BBCA. Di range area support 9525 dan resistennya 9725. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank BCA hari ini asingnya net buy ya, tapi belum terlalu banyak, 26,6 M. Dan kalau kita lihat nilai transaksi untuk saham BBCA nggak terlalu menarik ya, biasa aja, 500-an M, malah cenderung sepi itu sih hitungannya BBCA. Hari ini secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu CC ya. Untuk CC-nya ya masuk versi low asing, net buy 58,2 M ya, CC versi asing. Selain CC untuk aslinya ya masuk ada AK, DX, BD. Kemudian yang keluar untuk aslinya ZP, RX, BB. Sebagian masih keluar sih, jadi net buy-nya nggak terlalu banyak ya untuk aslinya hari ini di saham BBCA. Kayaknya sih untuk besok ini cenderung masih sideways untuk saham BBCA. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 9525, kayaknya cenderung masih sideways sih untuk besok Jumat ya. Mungkin di range area ini antara 9525 ke atas. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang aslinya terus turun walaupun di awal market dibuka hijau, tapi habis itu turun ya. Dan cuman ditutup surplus 0,41%. Jadi open gap atas. Di awal market itu opennya di 4.900
30 naik dikit kemudian turun ya. Ya, aslinya masih keluar, jadi buat rebound tinggi itu masih agak berat ya untuk saham Bank BRI, walaupun harganya udah di bottom. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin tak ambil posisi ya sabar aja ya. Kemungkinan juga resikonya nggak terlalu tinggi, misal jebol buat lo baru sih harusnya nggak dalam-dalam lagi ya. Untuk penurunan BBRI tinggal nunggu aslinya stop distribusi, kemungkinan bisa rebound sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Bank BRI hari ini yang keluar siapa? Untuk aslinya net sell 277 eman. Kalau kita lihat di sini tanggal 16 untuk Bank BRI ya, masih didistribusi oleh ZPAK, tapi yang nampung asing juga sih. Jadi walaupun asingnya masih ada yang distribusi cukup gede, yaitu ZPAK, CCRX, AG ini juga jualan, tapi yang nampung juga asingnya udah mulai berani nampung dengan nilai yang lumayan sih. Ini YUKZ netbuy 150 eman lebih ya, kemudian BK netbuy 90,1 M, BB versi asing netbuy 25,4. Untuk transaksinya hari ini didominasi oleh asing ya. Sebagian investor asing udah mulai masuk ini, walaupun yang jualannya masih lebih gede, jadi asingnya net sell. Untuk besok mungkin kalau menurut saya ada potensi masih ini sideways ya, kalau asingnya masih ada yang jualan cukup banyak. Kalau turun ya mungkin ini sideways, tapi kalau langsung hijau ya seperti kemarin-kemarin ya, untuk target price atau resistennya masih di 5.400. Kalau turun supportnya di 4750 ya. Kalau mau entry mungkin yang belum punya posisi di harga saat ini 4840 itu cukup menarik. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini asingnya keluar ya tadi kalau nggak salah, dan harga sahamnya ditutup minus 0,39%. Di awal market dibuka hijau dulu, jadi open gap atas ya, mencoba breakout di atas mencoba breakout di atas 6.400 cuman gagal. Open gap atas naik dikit kemudian langsung ditarik turun, dan ini close-nya di bawah 6.400. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI, BMRI ya, Bank Mandiri. Aslinya keluar 148 M. Kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 16, ada yang distribusi itu ke AK versi asing net sell 142,2 M. Selain AK yang jualan untuk aslinya ada BK, BB, dan yang nampung untuk aslinya KZCU. Cuman nampungnya itu nggak sebanyak AK jualan ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Untuk saham Bank Mandiri harga sahamnya minus 0,39%. Kalau lihat candlenya hari ini, hati-hati untuk besok. Kalau aslinya masih turun ada potensi turun lagi lebih. Kalau aslinya masih keluar ada potensi untuk saham Bank Mandiri ini turun lagi lebih dalam ya. Mungkin kalau yang belum punya posisi dan mau entry, misal besok turun, tunggu aja ketika harganya mendekati area supportnya 6.500. Nggak mesti di 6.500, 6.050 sih, sorry, supportnya di 6.050 ya. Nggak mesti di 6.050, mungkin kalau di 6.100 sudah ada tanda mau pullback ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Tapi kalau langsung nge-HK di harga 6.350 saat ini ya agak nanggung sih, antara support dan resistennya ya sama, malahan lebih dekat ke resisten ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, lihat aslinya masih jualan, hati-hati untuk besok kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI, ini yang harganya naik terus dan aslinya juga masuk lagi hari ini. Di awal market langsung open gap atas ya, opennya di 5.125 ya, turun dikit kemudian ngegas naik, sempat nguji resistennya di 5.275 cuman gagal breakout, turun lagi. Jadi untuk level harga saat ini ya ini sih, supportnya ada di 5.150 ya, dan resistennya ada di 5.275. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya netbuy lumayan banyak loh di saham BBNI, netbuy sebanyak 135,5 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ini cenderung masuk ya, untuk aslinya di saham BBNI udah netbuy 243,5 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBNI hari ini tanggal 16, secara keseluruhan sih yang jualan didominasi broker-broker lokal. Untuk aslinya sendiri netbuy ya, yaitu ada BK netbuy 78,9 M,
TP netbuy 59,9 M, CC netbuy 39,8 M, kemudian AK netbuy 21,2 M. Yang keluar untuk asingnya paling banyak satu broker ini aja ya, yang jualan cukup banyak, yaitu ZB 69,3 M. Secara keseluruhan netbuy untuk asingnya, lokalnya netgel AK versi lokal nampung 55,8. jadi lokalnya pun ada yang masuk dengan jumlah yang cukup banyak di saham BBNI, jadi harga sahamnya naik. Untuk besok mudah-mudahan aja bisa ini sih nguji resistennya lagi di 5275. Semoga aja bisa breakout dan ngejar resisten selanjutnya di 5425. Jadi kalau berhasil breakout, buat teman-teman yang mau spekulasi buy, target price-nya ke 5425 ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Hati-hati aja kalau turun ya, pantau level 5150. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBNI. Kalau melihat transaksi hari ini mudah-mudahan bisa naik ya, lebih condong ke naik sih kalau menurut saya ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham TLKM yang mau come dead ya. Hari ini ya. Hari ini come dead sih tanggal 16. Kok B Telkom ya. Oh, hari ini XDAT ya. XDAT harga sahamnya nggak turun dalam-dalam banget ya. Open gap bawah di awal market ya, yang nggak heran sih XDAT. Open gap bawah tapi menariknya itu nggak ini siapa penurunannya itu nggak dalam-dalam banget, bahkan masih bisa bertahan di atas 2870 ya. Itu artinya harga saat ini untuk Telkom itu udah di support yang cukup kuat. Mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk nyicil investasi, cukup menarik untuk saham Telkom saat ini ya. Untuk besok sih kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung? Pas XDAT hari ini asingnya masuk 59,6 M. Jadi asingnya net buy ya, malahan pas harga sahamnya XDAT ya. Ini agak lain ya. Biasanya jualan, hari ini asingnya masuk pas XDAT. Jadi nggak dapat dividen tapi dapat harga yang lebih rendah. Walaupun cuma turun 2,9% ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham TLKM hari ini, yang jadi market makernya siapa, yang nampung siapa? Yang nampung KZ ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk KZ versi asing itu malah hampir seluruh transaksinya buy. Nilai transaksinya 102,5 M dan netbuy 102,3 M ya. Jadi hampir seluruh transaksinya buy. Nilainya juga cukup banyak. Jadi hari ini untuk Telkom diakumulasi oleh KZ versi asing. Selain KZ untuk asingnya yang masuk ada YO, BB, YPRX. Yang keluar untuk asingnya BK, CC, ZP, AK ya. Minimal ada yang akumulasi lah untuk Telkom hari ini untuk asingnya. Untuk lokalnya sendiri netcell ya. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, asingnya netbuy. Mudah-mudahan aja untuk besok ini sih untuk saham Telkom bisa naik. Kalau naik paling nggak nutup gap. Tapi kalau langsung merah, disclaimer buat teman-teman yang mau nyicil, tapi untuk support kuatnya sih masih di 2880 ya. Selama nggak jebol di bawah 2880 cukup aman. Kalaupun jebol di bawah itu malah kesempatan ya yang mau entry. Harganya menarik kalau sampai jebol di bawah 2880. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan untuk resisten kuatnya masih di sini cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang mau swing atau investasi jangka menengah mungkin beberapa minggu bulan ke depan, mudah-mudahan kalau harganya nggak jebol support, ada sentimen bagus, bisa rebound untuk target price-nya di 3400. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini naik ya, dan harga sahamnya dan asingnya mulai masuk loh. Masuknya nggak dikit, hitungannya lumayan banyak tadi ya. Netbuy 150-an M atau 130-an M. Di awal market langsung open gap atas, opennya di resistennya 4590 untuk hari ini. Sempat turun dikit tapi habis itu naik ya. Kalau melihat asingnya masuk dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak hari ini, mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Hari ini tanggal 16 Mei itu asingnya udah masuk 136,6 M. Cukup banyak ASI dibandingkan beberapa hari kemarin terus jualan ya. Hari ini asingnya yang masuk ada AK
Netp 88,1 M, kemudian TP versi asing, kemudian KZ versi asing, ini malah 100% transaksinya buy di saham ASI, jadi mereka berdua murni akumulasi ya. Kemudian CC versi asing juga hampir seluruh transaksinya buy, Netp 23,8. Yang keluar untuk asingnya BK, BK-nya cenderung trading. Untuk lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu BB ya, BB versi lokal juga 100% akumulasi di saham ASI. Jadi di harga saat ini itu cukup banyak broker itu investor atau trader atau manajer investasi, mungkin kita nggak bisa mastiin, cuman pakai broker-broker yang kita sebutkan tadi ya, AK, TP itu masuk dengan jumlah yang lumayan banyak dan mereka masuk untuk tujuannya investasi sih. Kalau kita lihat tadi transaksinya nggak ada sellingnya ya, khususnya untuk asing dan lokalnya pun juga ada yang 100% buy. Mudah-mudahan untuk sama ASI bisa rebound sih untuk besok ya. Untuk target price-nya di sini 54.900. Tapi kalau merah turun supportnya masih di 45.90 sih untuk saat ini. Tapi kalaupun turun itu ya mending di hold aja sih daripada cut loss, sayang ya di harga saat ini. Untuk saham ASI cukup menarik secara valuasi. Ini kalau kita cek aja di sini. BBV saat ini sama sih masih di angka 0,9 kali sih, 0,92 ya. Mungkin dengan dividen yield 11%, BBV 0,9 sama ASI loh. Jadi buat yang investor sejati atau enggak investor sejati juga siapa ya, yang suka yang fundamentalis lah, di harga saat ini cukup menarik ini untuk saham ASI buat teman-teman yang fundamentalis ya. Beda lagi buat yang suka scalping atau trading, mungkin lebih seneng saham-saham yang tingkat volatilitasnya lebih tinggi. Oke, itu untuk saham ASI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto masih di bawah sih, nggak kemana-mana ya, masih sideways di atas sini-sini aja, sempat naik tapi habis itu turun lagi. Sempat nguji resistennya di 68, cuman gagal breakout malah turun ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Goto hari ini masih sepi-sepi aja sih, nggak transaksinya, paling nggak lebih ramai dibandingkan kemarin ya. 142 M dan Netp 1,9 aja untuk aslinya, nggak terlalu banyak. Kalau lihat transaksinya sih kemungkinan untuk besok Goto ya masih di area situ-situ aja sih kalau menurut saya. Ini kalau kita lihat tanggal 16 hari ini secara keseluruhan BB jualan yang nampung AK, BK ya. Untuk AK BK-nya versi asing, BB-nya juga versi asing. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, karena untuk saham Goto sendiri emang hampir sebagian besar saham yang beredar itu dipegang oleh asing sih. Jadi untuk transaksinya didominasi asing, harga sahamnya nggak kemana-mana, itu hal yang wajar kalau menurut saya. Jadi untuk besok sih pantau aja level ini masih di 68, kalau belum bisa breakout atau potensi masih sideways sedikit di bawah resistennya ini di bawah 68. Dan kalau secara histori maka supportnya di sini ya di 64. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini naik cukup tinggi ya, naik lagi 4% lebih ya. Di harga atas ini pun masih bisa naik ya, di trennya cukup kuat. Secara teknikal untuk target price-nya ke 10.850 untuk besok, semoga aja bisa nyentuh atau nguji resistennya ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya apakah masih masuk di saham Brand, masuk lagi 22 M. Kalau kita lihat yang masuk siapa, apakah masih BK ya, BK ya masuk 94,8. jadi BK-nya nggak jualan malah nambah muatan, belum taking profit lah. Yang keluar AGDP, untuk AGDP-nya juga asing sih, yang nampung juga asing, BK, AK, ZP. Secara keseluruhan untuk nilainya asingnya lebih banyak yang masuk, jadi asingnya Netp, harga sahamnya naik. Untuk lokalnya Netgel, transaksinya didominasi oleh asing, tapi karena BK-nya masih nambah muatan, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik ya untuk saham Brand. Setelah teknikal nguji resistennya dulu di 10.850. Perhatikan aja level ini ya, kalau berat bar breakout buat teman-teman yang udah floating profit atau trading udah floating profit, kalau mau diamankan ya, takutnya gagal breakout nanti koreksi turunnya dalam, soalnya harganya udah di pucuk sih. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Brand ya. Kembali lagi disclaimer, kalau mau scalpingan lumayan menarik ya, yang suka trading dengan
nilai yang cukup gede ya, dan berani cut loss. Soalnya kalau nggak berani cut loss, mau masuk di brand itu agak gimana ya, harganya udah dipucuk soalnya. Gak sesuai prediksi ya, jangan ragu buat cut loss lah untuk saham brand ini. Tapi kembali lagi disclaimer ya, trennya masih bullish, BK-nya masih terus masuk, asingnya net buy. Ada potensi untuk besok naik dulu, nguji resistennya ini, gagal breakout, koreksi turun. Mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer, yang mau entry untuk resikonya juga cukup gede nih. Kalau BK-nya taking profit, kalau asingnya keluar, tapi selama asingnya nggak banyak distribusi, kemungkinan masih aman di atas. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini terbang 24% ya, arah ini. Naik 24,7% ke level 1285 ya, jadi langsung ngegas ini untuk saham BRPT, nggak mau kalah itu sama brand yang udah dipucuk ya. BRPT langsung breakout 3 resisten sekaligus, resisten yang di 1060 breakout, resisten yang di 1150 juga breakout, bahkan ini berhasil breakout lagi di atas 1240. Jadi untuk level harga saat ini support terdekatnya ya di sini 1240, dan resisten terdekatnya misal besok naik di 1350. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT, siapa yang akumulasi? Asingnya net buy 38M loh, tapi bisa bikin harga sahamnya naik cukup tinggi. Kalau kita lihat secara keseluruhan yang di market maker utamanya YP, MG ya, CP, net buy semua ya, yang jadi market maker utama hari ini di saham BRPT net buy semua, harga sahamnya naik cukup tinggi. Untuk YP cenderung scalping trading, masih net buy 1,4M, AVGB-nya di 1200. Untuk MG masih net buy cukup banyak 34,6M, AVGB-nya di 1230. 1150 untuk CC, AVGB-nya untuk CP di 1225. Ya, 1230 kita lihat posisi MG hari ini 1230. Ya di sini ya, di area support, jadi floating profit. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 1230, mudah-mudahan untuk saham BRPT masih bisa bertahan di atas, bahkan bisa uptrend ya. Soalnya kalau kita lihat candlenya hari ini cukup kuat, dan market makernya net buy semua. Buat teman-teman yang mau scalpingan atau trading dengan nilai yang cukup gede ya, daripada di saham gorengan kan, maksudnya daripada saham-saham yang nilai transaksinya kecil hariannya, mending di BRPT, lebih liquid dan nilai transaksinya juga cukup gede. Jadi kalau mau entry lumayan banyak, lumayan berani sih. Yang penting jangan ragu aja buat apa sih, antisipasi kalau misal besok jebol di bawah 1240. Mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini aslinya masuk lagi cukup banyak, dan harga sahamnya nggak kemana-mana. Walaupun nggak kemana-mana tapi bertahan di atas loh. Jadi selama nggak jebol di bawah 8.950, kayaknya ada potensi masih bisa naik lagi ini untuk saham TPIA besok. Soalnya hari ini pun walaupun harganya nggak kemana-mana ya, untuk saham TPIA itu aslinya masuk cukup banyak, 101,9M ya, masih berani masuk dengan nilai yang cukup banyak. TPIA untuk hari ini aslinya yang masuk ada AK, CC, YU ya. AK, CC, AK, YU, CC itu versi asing ya. Untuk AK versi asing net buy 81,1M, CC versi asing net buy 80,5M, YU versi asing net buy 55,8M. Sedangkan yang keluar untuk asingnya ZPBK, secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Untuk lokalnya jualan, asingnya net buy, harga sahamnya bertahan di atas. Untuk besok kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 8950 ya, kayaknya ada potensi naik lagi, melanjutkan uptrendnya, bullishnya untuk saham TPIA. Untuk target price-nya misal masih bullish ya, untuk beberapa misal minggu depan masih bullish, itu bisa ke 10.450 ya, cukup tinggi untuk resistennya.
Jadi buat teman-teman yang mau trading ya ini sih antisipasinya kalau turun aja di bawah 8950 untuk beberapa hari ke depan ya. Mungkin seperti itu untuk saham TPIA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini asingnya keluar ya 24 eman tadi kalau nggak salah, tapi harga sahamnya naik 5% lebih. Setelah teknikal ini berhasil breakout ya, tadi sempat naik ke 8600 cuman ada sedikit perlawanan turun. Kalau secara teknikal untuk supportnya ada di 8000 ya, itu jadi supportnya untuk cuan, dan resistennya kalau misal besok masih naik itu ada di 9100. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini cuan aslinya net sell 24,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 16 dan distribusi ada sih AG ya, AG versi asing itu 100% jualan di saham cuan ya, net sell 44,9 M yang nampung KKAK. Lokalnya net buy. Untuk transaksinya masih didominasi oleh asing sih. Untuk besok hati-hati aja untuk saham cuan kalau turun ya. Kalau menurut saya sih malah kayaknya ada potensi masih ini mungkin akan sideways dulu sedikit di atas supportnya ya. Pantau aja level 8000 ini. Misal besok turun tapi bisa bertahan di atas 8000. Mungkin buat teman-teman yang mau scalping atau swing bisa entry dekat-dekat level 8000 ini ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini naik ya, untuk saham Adaro naik 1,77% ke level 2880. Ini kalau kita pakai ini harga koreksinya terbaru kemarin, maka ini sih harga ya ini supportnya di 2840 ya. Harga pembukaan hari ini itu area support untuk saham Adaro. Kalau kita lihat untuk transaksinya aslinya net buy loh 51,4, jadi masuk lumayan banyak lagi. Adaro hari ini tanggal 16 secara keseluruhan diakumulasi oleh AK, AG, BK asing ya. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Lokalnya jualan, kalau melihat aslinya akumulasinya lumayan, mudah-mudahan untuk besok bisa naik. Untuk target price-nya mungkin bisa ke 3000, mungkin buat teman-teman yang mau swing di saham Adaro dan tadi udah ambil posisi di area support ya, mudah-mudahan ini bisa nguji resistennya di 3000, 3100, 3010 ya. 3010, 3015 itu area resistennya lumayan tinggi. Kalau nggak salah mau RUPS ini untuk saham Adaro tanggal 15 kemarin ya. Untuk hasil UPS-nya buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Soalnya kalau kita lihat di sini keterbukaan informasi semua. Mau bagi dividen 400 juta kok 400 juta dolar. Dividen per rasionya cukup ideal lah ya, 48,7 itu setengahnya dari profit yang didapat. Jadi ya minimal masih bagi dividen lah, dengan dividen per rasio yang masih lumayan walaupun nggak segede dividen tahun kemarin ya. Mudah-mudahan menjelang comeback ini bisa nguji resistennya di 3010, 3015 untuk saham Adaro. Mungkin buat teman-teman yang mau swing ya, ini target price-nya di sini. Mengingat harga batu bara juga udah mulai rebound ya, saat ini di level 150-an. Ya, jadi mudah-mudahan aja untuk Adaro juga bisa bagus ya untuk laporan kuartal 2 untuk profitnya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang beberapa hari kemarin itu terbang. Kemarin terbang cukup tinggi, hari ini pun tadi sempat koreksi tapi naik lagi lebih tinggi ya. Close di 8.975. Kalau secara teknikal kita ukur pakai harga tertinggi waktu itu. Oh, hari ini sempat ini sih nyentuh resistennya tadi ya.
Harga tertinggi hari ini 10.000 9.850 ya, itu area resisten untuk saham PTRO. Jadi kan hari ini naik nyentuh resisten berat buat breakout turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya tanggal 16 aslinya netbuy 1,6 M. Kalau kita lihat lebih detail PTRO hari ini secara keseluruhan sebenarnya ada yang distribusi ya, yaitu HP-nya versi asing net sell 25,8 M. Hati-hati untuk besok kalau ini sih, kalau langsung di kamera ya, jangan buru-buru entry, takutnya ini bisa ke 7.600an lagi, cukup dalam untuk supportnya. Jadi hati-hati aja kalau di awal market langsung di kamera. Kalau mau entry lihat bid overnya ya, sekiranya nggak ada tanda-tanda mau rebound naik ya, tunggu aja di area supportnya 7.600. Tapi kembali lagi disclaimer ya, 7.600 itu supportnya cukup dalam dan resistennya di 9.850. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham PTRO. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Sola, saham yang belum lama IPO tapi hari ini turun ARB 25% ya, minus. Walaupun di awal market dibuka hijau dulu, open gap atas naik dikit kemudian turun ya, ini menyulitkan retail buat profit ya. Kalau langsung open gap atas naik dikit kemudian turun kan berat buat itu sih, cari cuan sih. Coba kita cek ya, tapi resiko ya, resiko scalping. Sola AI jualan, harga sahamnya turun ya, market-makernya masih AI. Kalau AI-nya nggak jualan malah masuk, itu harganya malah naik sih. Kalau kita lihat ya, nampung malah sebagian retail, hati-hati untuk besok, ada potensi masih dibuka merah di awal market. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya ya, otomatis AI-nya udah net sell cukup banyak, net sell 26,7 M, dan yang nampung paling banyak XL, XC ya. HVG mereka di 170-an, 174, 175. Oh, floating profit ya, masih AVGB ya, floating profit cuman nggak terlalu tinggi sih. Mungkin buat teman-teman yang masih floating profit ya, kalau mau diamankan disclaimer sebelum turun lagi lebih dalam. Tapi kembali lagi disclaimer ya, nggak menyarankan buat taking profit. Tapi kalau tetap masih mau hold ya, semoga aja enggak turun dalam untuk besok. Tapi kalau melihat transaksinya hari ini lebih condong ke turun ya. Untuk di awal market besok kita lihat aja, supportnya ada di 144. Oke, itu untuk saham Sola. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.